Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam episode Mujizat Masih Ada. Mari kita baca satu firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, firman Tuhan dalam Hosea 4 ini berkata bahwa umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah, atau sedikit sekali pengenalannya akan Allah, bahkan menolak untuk mengenal Allah. Penting sekali kita mengenal Allah, tidak hanya dari kata orang, tapi secara personal. Kalau kita tidak mengenal Dia, tidak mendalami pengenalan akan Tuhan, atau bahkan menolak untuk mengenal secara mendalam tentang Tuhan, firman Tuhan katakan kita binasa. Binasa artinya mati, musnah, lenyap. Coba renungkan apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Bagaimana sifat-sifatnya? Apa perbuatan Dia? Apa yang Dia lakukan? Apa kehendaknya? Bagaimana pribadinya? Hari ini saya fokuskan pembahasan atau renungan kita berhubungan dengan mukjizat. Saudara, apakah kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mukjizat? Dari awal sampai akhir, Alkitab mencatat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib alias mukjizat. Waktu bumi diciptakan, Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Ajaib. Tuhan bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Tuhan bikin tulah, mukjizat, saudara. Tuhan membelah laut, mukjizat. Tuhan memelihara bangsa Israel selama di padang gurun. 40 tahun dikasih makan roti dari sorga. Mukjizat mana? Tuhan mengeluarkan air dari batu. Mukjizat. Tuhan kasih bangsa itu makan daging selama 30 hari untuk 2 juta orang. Mukjizat, saudara. Apalagi zaman perjanjian baru. Tuhan Yesus datang aja, masuk dalam kandungan Maria. Mukjizat, saudara. Waktu Tuhan Yesus melayani, lebih lagi mukjizat terjadi. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan roh jahat dilepaskan. Mukjizat terjadi, saudara. Alkitab mencatat mukjizat demi mukjizat diperbuat oleh Tuhan kita yang perkasa. Dan Injil bahkan mencatat tidak semua mukjizat bisa tercatat di Injil. Kenapa? Karena saking banyaknya mukjizat diperbuat oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mengutus murid-muridnya. Bahkan sampai kita hari ini, kalau kita adalah murid-muridnya, Tuhan perlengkapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Sehingga Tuhan berkata, sembuhkanlah yang sakit, usirlah setan-setan, beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku, kenalilah bahwa Tuhan kita adalah sang pembuat mukjizat itu sendiri. Kalau kita hari-hari ini hidup sebagai orang percaya, kita namakan diri kita murid-murid Yesus. Betapa ruginya kita kalau kita punya pandangan bahwa Tuhan telah berhenti membuat mukjizat dan keajaiban-keajaiban. Bahkan kemarin saya sempat dengar, ini ada orang yang mengakui mukjizat masih ada, tapi tidak lagi dalam skala besar. Saudara, mukjizat itu Tuhan yang buat. Mau besar kek, mau kecil kek, itu kehendak Dia. Ya. Karena saya percaya, mau besar, mau kecil, Tuhan sanggup membuat mukjizat. Katakan amin. Sadarilah bahwa sampai hari ini, dalam diri orang yang dipercaya kepada Tuhan, Tuhan telah perlengkapi dengan Roh Kudus. Tuhan telah perlengkapi dengan kuasa. Sehingga mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban terjadi bagi kita yang percaya. Katakan amin. Mukjizat adalah pernyataan Tuhan. Mukjizat juga adalah tanda bahwa Tuhan menyertai kita, umatnya. Jikalau engkau hari ini sedang lemah, sedang putus asa, engkau mengharapkan pertolongan, ada yang paling tepat kalau kita datang kepada Tuhan. Sebab Ia adalah sang pembuat mukjizat yang sanggup dan mau menolong engkau. Dan mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan renungan. Engkau adalah Tuhan, sang pembuat mukjizat. Engkau ada dulu. Engkau sama baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Adalah Tuhan yang sama yang membuat mukjizat zaman dahulu. Juga kami percaya di zaman sekarang ini juga, Engkau masih Tuhan yang membuat mukjizat. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berdoa, yang mengangkat tangan mereka Tuhan Yesus. Mungkin di dalam hidup kami, mungkin dalam hidup mereka butuh sekali pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit Tuhan, akhirnya dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami katakan kepada sakit penyakit, enyahlah dalam nama Yesus. Aku katakan kepada mereka
yang sedang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus aku hardik engkau kuasa kegelapan, kami hancurkan kuasamu. Kami ikat semua roh-roh jahat. Jangan mengganggu murid-murid Tuhan. Jangan mengganggu orang-orang percaya. Dan orang-orang yang mendengarkan renungan hari ini. Orang-orang ikut berdoa bersama-sama dengan saya saat ini. Dalam nama Yesus, mereka disembuhkan. Mereka dilepaskan dari ikatan-ikatan roh jahat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mujizat masih ada. Haleluya. Tuhan memberkati. Sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada.